rentang antara cermin dan benda. Kelima, karena ketidaktahuannya akan posisi di mana terdapat bayangan itu. Begitu pula hati, ia siap untuk berhias dengan perhiasan hakikat kebenaran dalam segala urusan, tetapi ia diliputi oleh kelima sebab ini. Pertama, kekurangan pada hati seperti anak kecil dan orang gila. Kedua, keruhnya maksiat dan kotoran yang menumpuk di atas hati dengan sebabnya karena banyaknya syahwat. Itulah yang ditunjukkan oleh firman Allah Ta'ala, kalla bal rana ala qulubihim kanu yaksibun. Sekali-sekali tidak, sesungguhnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Quran Surah Al-Mutaffifin ayat ke-14. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qarafa dzamban faraqahu aqlun lam ya'ud ilaihi abada. Barang siapa melakukan dosa, hilanglah sebuah akal darinya dan tidak kembali kepadanya untuk selamanya. Sebab tujuannya adalah untuk membersihkan hati dengan kebaikan yang diikutinya. Seandainya tanpa dosa, niscaya bertambahlah pancaran sinar hati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Berkata Al-Imam Al-Ghazali alaihi rahmatullah di dalam kitabnya pasal tentang tertutupnya hati. Dan ini dinamakan bagi orang-orang yang memiliki hati musibah. Kalau sudah hati manusia, orang-orang yang beriman tertutup hatinya, sara musibah, menjadi musibah bagi dirinya. Oleh sebab itu, penataan, pemeliharaan, penjagaan, upaya, usaha di dalam hati setiap manusia yang beriman kepada Allah itu harus tetap tidak boleh disepelekan, tidak boleh diremehkan, tidak boleh dianggap sesuatu hal yang tidak ada makna dan arti, sehingga menjadikan lambat laun lama kelamaan si pemilik hati tersebut hatinya bisa tertutup, hatinya mati. Nah, ini menjadi bencana bagi dirinya, menjadi musibah bagi individu tersebut. Ketika hati tertutup, maka tidak akan bermanfaat apa yang telah Allah datangkan terhadap dirinya. Manakala hati manusia sudah tertutup, maka mereka tidak bisa melihat yang hak di hadapannya. Di saat hati manusia sudah tertutup, apa yang dijadikan tahdzir atau warning dari Nabi kita Muhammad melalui sabda dan hadis-hadis beliau tidak akan menyadarkan orang tersebut. Sebabnya karena hatinya sudah tertutup. Perumpamaan hati, ikhwan, hati ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada setiap makhluk yang dianugerahkan olehnya. Hati ini sanubari, ya, yang sangat mulia. Dia memiliki keajaiban yang sangat luar biasa. Bahkan dia menjadi tolak ukur di mana Allah memandang hambanya, hati tersebut.
Makanya Nabi dalam hadis tidak, Allah itu memandang jasad kita, ya, kulit kita, dari mana asal kita, atau style kita, pakaian kita. Enggak, seperti itu yang Allah perhatikan. Yang diperhatikan Allah itu bagaimana kondisi dan keadaan hati kita. Perumpamaan dia adalah wi'a. Wi'a itu adalah seperti mangkok, wadah. Hati tersebut, ketika wadah ini kotor, mangkok ini kotor, tempat tersebut kotor, apa kamu akan membuka makanan dan meletakkan di dalamnya, lalu kamu santap makanan tersebut dengan wadah yang kotor? Meletakkannya saja nggak mau, apalagi memakannya. Itu dalam keadaan normal, ya. Nah, seperti itulah gambaran hati setiap manusia. Kalau Allah ingin melihat daripada hati orang tersebut, memandang hati orang tersebut, wadahnya itu mesti harus bersih, sehingga kebersihan daripada hati tersebut, terbukanya hati, tidak tertutupnya hati kita ini, membuka semua yang tertutup secara lahiriah. Jadi mata lahiriah ini melihat dengan keterbatasan, tapi ada mata batin, hati ini melihat, dia tidak memiliki keterbatasan. Bagi siapa itu? Bagi hamba-hamba yang senantiasa selalu dia menjaga hatinya, memeliharanya, kemudian tidak menganggap ini sesuatu yang murah, tidak menganggap anugerah Allah yang berupa hati ini, sanubari ini adalah sesuatu yang biasa-biasa, tidak ada nilainya. Lama-kelamaan nanti Allah akan membantu dan memandang hati tersebut. Dengan itu maka terbuka semua yang mahjub, yang tidak tampak menjadi tampak, yang terbatas menjadi tidak terbatas, yang tidak pernah disaksikan dia bisa menyaksikan. Dan itu hanya bisa didapatkan oleh mereka hamba-hamba yang memiliki hati yang bersih, iman yang tidak goyah. Di sini Imamul Ghazali memberikan perumpamaan cermin, kaca cermin. Hati kita ini, ketika kita melihat cermin berkaca, kamu akan melihat pantulan daripada dirimu itu tergantung cerminnya. Kamu ingin melihat kesempurnaan apa yang dipantulkan oleh cermin tersebut, itu tergantung daripada bagaimana kondisi cerminnya. Kalau cerminnya retak, maka yang dihasilkan dari pantulannya pun tidak baik. Kalau cerminan itu betagar atau karat, maka yang dipantulkan dari tubuh kamu yang berdiri di hadapan cermin itu ada yang tertutupi, ada yang jelas, ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat. Kalau daripada cerminan tersebut tertutup, ya, maka kita tidak bisa melihat sama sekali bentuk fisik kita saat berdiri di hadapan cermin tersebut. Perumpamaan ini adalah cermin tersebut adalah hati manusia itu masing-masing. Di setiap manusia, makhluk ciptaan Allah yang namanya manusia ini atau selain daripada manusia itu, Allah berikan ini kemuliaan, keutamaan, anugerah, ya, yang tidak bisa kita nilai dengan apapun. Karena dia bisa membuka semua yang tertutup, memahami semua yang
tidak kamu pahami, mengetahui yang belum kamu ketahui, ya, ketika hati tersebut terbuka, bersih, tidak ada di dalamnya penghambat, tidak ada di dalam hati tersebut kotoran, karat atau lumut ataupun nuqtatul aswad, ya, bintik-bintik hitam karena sebab maksiat. Makanya orang-orang yang memiliki hati seperti ini, mereka bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat umumnya manusia, ya. Bukan dari sebatas makhluk berbentuk dari ciptaan Allah, namun dari jenis yang lain, entah itu syaitan, jin dan lain sebagainya, bahkan makhluk yang mata kalau melihat nurnya silau, tapi karena hatinya yang terbuka dia bisa melihat malaikat Allah, dia bisa melihat surga, dia bisa melihat neraka, dia bisa melihat semua yang berbentuk, yang gaib, yang tidak berbentuk, ya. Tapi itu semua bisa terbuka karena dia punya hati dan jiwanya bersih. Allah muliakan hati kita, ya Allah bersihkan hati kita sedikit demi sedikit. Ini adalah bentuk upaya, ya, ketika kita menghadiri satu perkumpulan yang baik, mendengarkan nasihat-nasihat spiritual, baik itu Al-Quran yang menjelaskan ataupun hadits Nabi kita Muhammad SAW, ini adalah upaya, usaha yang harus kita jaga, yang harus kita bisa menjadikan diri kita istiqomah, ya, sehingga sedikit demi sedikit itu kotoran akan dihapus sama Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Allah berikan pemahaman untuk kita. Nabi SAW bersabda, siapa orang melakukan dosa, hilang sebuah akal darinya dan tidak kembali. Artinya iman orang tersebut atau pemikiran, ya, yang bersumber daripada hatinya, yang dikelola, ya, pada akal manusia, saat dia melakukan satu perbuatan dosa, itu akan dia menjadi kalau di tanaman itu benalu, ya, benalu, ya, artinya ini penyakit lah, kotoran, ya. Dan orang pasti akan membersihkan itu, si pemilik taman ini tadi, ketika melihat ada tanaman liar di tanaman khusus yang dia sudah rawat, itu pasti akan diambili, ya. Dan tidak akan yang sudah diambil itu kembali lagi, ya, terkecuali si pemilik bunga ini membiarkan, tidak merawat tanamannya, maka akan timbul lagi. Artinya apa? Si pemilik hati tersebut dia tidak terus berupaya untuk membersihkan hatinya, sehingga akan timbul lagi hasutan, bisikan-bisikan syaitan, musuh-musuh Allah di dalam hati dan sanubarinya, dan itu akan menghilangkan secara permanen. Dia akan menghilangkan secara permanen si pemilik hati, jadilah dia pemilik hati yang tertutup. Nah, ini yang dimaksudkan Al-Imamul Ghazali, yang disampaikan oleh guru-guru kita. Peranan menjaga hati ini lebih besar daripada kamu menjaga kesehatan fisikmu. Kesehatan batin ini, hati ini, daripada semua penyakit-penyakit seperti meremehkan orang, kemudian menyepelekan makhluk Allah dalam hati, atau congkak, menganggap orang lain rendah, menyombongkan diri, kemudian tidak bisa menerima saat melihat orang mendapat nikmat dari Allah, kemudian
suka mendapatkan pujian, riya dan lain, semua penyakit hati yang sudah kita lalui pembahasannya, ya ini harus sedikit demi sedikit kita sikati, kita bersihkan. Dengan apa? Dengan amalan lahiriah, ya, ibadah yang diwajibkan atau yang disunnahkan oleh Allah, kemudian diiringi dengan itu dekatnya kita dengan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka sedikit demi sedikit ini akan hilang. Ya. Ini benalu, ini penyakit virus ini akan dihilangkan sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak sama sekali kita membiarkannya begitu saja, tidak kita rawat, tidak ada dalam satu hari seperti kita meninggalkan tilawatil Quran. Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, ketika orang sakit kalau nggak dikasih obat, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum selama 3 hari, ya bisa mati itu orang. Seperti itu juga hati kita manusia. Kalau berlalu 3 hari nggak di situ didengarkan Al-Quran, wala dia tilawatil Quran, tidak dia berzikir, tidak dia ingat kepada Allah atau menjalankan perintah Allah, tidak dia mendapatkan hikmah siraman daripada rohani tersebut, ya lama-lama hatinya akan mati. Ya. Lama-lama hatinya akan tertutup sehingga yang hak di hadapannya dia tidak lihat. Ya. Siapa yang mengetahui, yang tahu itu hak tapi tertutup, dia tidak katakan itu hak. Hatinya orang-orang kafir, ya. Orang yang tidak beriman kepada Allah, kamu katakan itu hak, kamu katakan itu salah, kamu katakan itu haram, tidak mau tahu dia. Tidak boleh hati orang yang beriman sama seperti mereka. Perbedaan hati kita orang yang beriman dengan mereka yang tidak beriman, ya ini, ketika di hadapan kita sesuatu yang hak, kita bisa membedakan dan mengetahui dan menjauh sejauh-jauhnya untuk tidak melakukan ada hak, atau mengerjakan karena kita mengetahui ini sesuatu yang hak. Ya, hak di hadapan kita, orang yang beriman dia tahu, dia akan lakukan. Kalau itu berbentuk larangan dan namakan ini batil, maka dia akan menghindar. Itu orang masih punya hati, hatinya masih terbuka, belum tertutup. Bahkan Nabi dalam sabda beliau mengatakan, idza aradallahu khairan bi 'abdihi idza aradallahu khairan bi 'abdihi ja'ala lahu wa'idan fi qalbi. Idza aradallah khairan bi 'abdihi ja'ala lahu wa'idan fi qalbihi. Allah kalau ingin menjadikan seorang hambanya itu hamba yang baik, orang yang baik, hambanya yang baik, maka Allah akan jadikan di dalam hati hamba tersebut dia memiliki hati yang bisa menerima nasihat. Ada tempat di dalam hatinya itu untuk dia bisa menampung, menerima nasihat kebaikan dari orang yang mendatangkan kebaikan. Berarti ini orang masih memiliki hati. Itu tanda manusia tersebut masih diinginkan oleh Allah untuk menjadi orang yang baik. Tapi kalau sudah tidak sama sekali, kamu nasihatilah bagaimana tuh orang sudah tertutup, nggak ada tempat di dalam hatinya. Mau kamu bacakan Al-Quran, mau kamu katakan haram, mau kamu katakan halal, mau kamu sampaikan sabda Nabi, nggak ada membekas. Tidak ada membekas pada hati orang tersebut. Adapun semua lahiriah kita ini hanya manut, mengikut. Matamu mengikut, kakimu mengikut, perutmu mengikut, kemaluan, tangan, kaki, telinga, lisan itu mengikut semua. Sentralnya di hati, ya, sentralnya ada di hati. Maka upayakan jangan sampai hati kita punya hati ini tertutup. Jangan biarkan
Hati kita ini setiap waktunya itu kita kasih dia titik hitam, sehingga ketika kamu bercermin, berkaca di hadapan cermin itu, kamu tidak mendapatkan yang kamu lihat dari fisikmu secara total 100%. Enggak kamu dapetin. Yang kamu dapetin cuma sekian persennya saja. Loh, kok tanganku enggak ada ya? Bukan masalah di fisiknya. Yang masalah apanya? Cerminnya. Mesti ada masalah dengan cerminnya. Oh, ternyata ketika aku geser sedikit tubuhku, oh baru jelas sekarang. Oh, kelihatan secara sempurna. Tapi kalau aku geser lagi ke sini, loh kok tanganku enggak kelihatan? Bukan masalah fisiknya. Tanganmu tetap ada, jasadmu tetap ada, fisikmu tetap sempurna, tapi cermin yang masalah. Terlalu ada banyak keratnya itu di cerminnya itu. Ya. Ketika hati kita yang bermasalah, naudzubillah, Allah jauhi, dilindungi hati kita. Ketika hati manusia itu banyak keratnya, banyak titik hitamnya, maka dia tidak akan melihat sesuatu yang hak di hadapannya. Dia belum dibukakan sama Allah, hakikat itu belum dibukakan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah lindungi hati kita, insya Allah, jaga hati kita. Tip ketiga, menyimpang dari arah hakikat yang dituntut sehingga wajahnya tertuju kepada pengaturan ketaatan. Seharusnya ia menjadi seperti yang dikatakan oleh Al-Khalil alaihissalam, inni wajjahtu wajhiya, sesungguhnya aku hadapkan wajahku. Keempat, hijab, yaitu bila terdapat dalam rahasia hati sisa syahwat atau kerusakan akidah yang sudah ada pada waktu kecil dan tetap ada bekasnya. Masya Allah ya. Jadi setiap maksiat yang kita lakukan itu meninggalkan bekas. Setiap pelanggaran dari perintah Allah yang kita lakukan itu mesti membekas di dalam hati si pemiliknya. Ya. Nah, ketika kita tidak melakukan aja masih meninggalkan bekas, bagaimana ada manusia yang tidak memahami dan terus-menerus melakukan perbuatan maksiat. Saat dia melakukan maksiat, dia sudah berhijrah, dia telah kembali kepada Allah, itu masih ada membekas daripada kotoran di hati orang tersebut. Lalu bagaimana ada orang yang terus menambah daripada hatinya itu dengan kotoran-kotoran yang lain. Ya, di sini peranan hati ini begitu luar biasa ya ikhwan yang dimuliakan Allah. Menjaganya itu bukan sesuatu yang gampang. Ya. Mungkin bisa terjadi keluar dari tempat ini kita membukakan celah lagi untuk hati kita, syaitan bermain. Ya, tidak akan terselamatkan dari hal itu kecuali Allah yang mendatangkan keselamatan untuk hambanya. Maka jangan pernah berputus asa, jangan pernah menyerah, jangan pernah meremehkan, menyepelekan akan peranan hati ini. Sangat penting, sangat penting. Ya. Dan kita selalu hanya berharap Allah yang bisa memberikan pertolongannya, hanya Allah yang bisa memberikan pertolongan, namun perlu juga upaya usaha dari kita. Seberapa besar kesungguhan upaya yang kita upayakan, ya, seberapa besar kesungguhan daripada kesungguhan yang kita lakukan, maka sebentar Allah ingin membersihkan, memberikan menghilangkan, sehingga tampil dari hamba tersebut sosok manusia yang beriman dengan iman yang sempurna, dengan iman mereka yang tidak bisa bertambah lagi, sudah mentok sudah. Nah, inilah imannya para anbiya wal mursalin, imannya orang-orang siddiqin, ya, imannya orang-orang yang sudah sampai kepada puncak keimanannya. Allah muliakan hati kita semua insyaallah. Baik. Kelima, ketidaktahuan akan arah yang dari situ ia dituntut. Maka patutlah ia mempunyai iman menyeluruh terhadap segala yang tidak terdapat padanya, yaitu iman kepada yang gaib. Jika ia tidak mempunyai iman ini, bagaimana mungkin ia menuntut sesuatu yang tidak diketahui wujudnya?
kelalaian itu menjadi penghalang. Ya, ini masih ada iman, kita masih meyakini. Padahal kita belum melihat sesuatu yang gaib. Siapa yang pernah melihat surga? Siapa yang pernah melihat neraka? Siapa yang pernah menyaksikan di dalam kubur ada nikmat dan azab? Semua itu masih mahjub, tertutup tidak dari kita. Tapi ada orang yang sudah sampai ke batasan puncak keimanannya itu, dia melihat semua itu. Mereka menyaksikan, mereka melihatkan. Kalau mereka sampaikan kepada kamu, kamu belum tentu percaya. Kenapa? Karena keterbatasan iman kita. Karena keterbatasan iman kita, ya. Tapi masih ada iman yang dengan sebab itu kita meyakini sesuatu yang belum kita lihat. Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Alladzina yu'minuna bil yu'min, orang yang beriman dengan perkara yang wa yuqimunas shalah, bil ghaibi, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimus shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini dari sisi lahiriahnya, ya, dari rezeki kamu bersedekah, tapi terhadap perkara yang gaib yang belum kamu lihat tetap kamu beriman. Berarti masih ada celah iman tersebut, masih ada. Coba kamu tanyakan sama orang-orang yang tidak beriman, yang nggak ada iman di dalam hati, apakah dia percaya dengan surga dan neraka? Apakah dia percaya dengan azab dan nikmat kubur? Nggak ada percayaan seperti itu pada mereka. Kenapa? Mereka tidak punya iman. Tapi dengan sebab adanya iman ini masih kita meyakini, mengimani akan perkara yang gaib. Nabi SAW bersabda, laula anna syaitana yahumuna ala qulubi bani Adam lanadharu ila malakutis samawat. Allah. Kalau saja setan-setan tidak mengelilingi hati anak Adam, niscaya mereka dapat memandang kerajaan langit. Subhanallah. Setan mengelilingi kita, ya. Coba dibalik, gitu. Kamu mengelilingi setan, artinya kamu ikat setan tuh, ya. Jadi dia tidak bisa ada di sana sini lagi, cuma terikat di satu tempat, ya. Subhanallah, memang itu yang dikejar sama iblis, sama syaitan ini. Hati manusia ini, hati kita yang dikejar, bukan kitanya, tapi si pemilik hatinya itu yang dikejar. Maka dia dari segala penjuru syaitan itu akan berupaya merusak hati kita. Seandainya syaitan itu tidak mengelilingi kita, ini yang disampaikan Nabi, maka kamu, kata Rasulullah, akan bisa melihat apa yang tidak umumnya bisa dilihat. Anak cucu Adam ini yang dimaksudkan Nabi, khitabnya kepada kita manusia, anak Adam, kita manusia, ya. Melihat, memandang kerajaan yang, melihat malaikat turun naik di waktu-waktu tertentu, ya, melihat apa yang ada di alam langit. Imam Amirul Mukminin Umar bin Khattab, beliau mengatakan, araftu qalbi ra'a rabbi. Umar bin Khattab sudah sampai ke level mengatakan, hatiku melihat Tuhanku. Selevelan itu yang memahami makna tersebut. Kalau kita macam-macam asumsi bakal keluar, tapi tuntunan daripada mereka para ulama yang memiliki tingkatan hati yang luar biasa, yang mulia, yang tinggi, yang mantap keimanannya, yang tidak lagi goyah, yang sudah sampai kepada puncak keimanan. Hatiku melihat Tuhanku. Hatiku melihat Tuhanku. Zatnya yang dilihat. Nah, sebetulnya kalau bagi versi kita orang awam, yang disampaikan oleh para ulama kita, kamu melihat apa yang gak diciptakan Allah, kamu melihat Allah. Melihat Allah. Hatimu melihat apa yang diciptakan Allah, berarti hatimu sudah melihat Allah. Kalau sudah seperti itu gambaran hati kita, ya, maka tidak ada selain Allah di dalam hati tersebut. Di mana-mana kau bisa melihat Allah. Ya. Melihat temanmu, kamu melihat
Allah. Melihat dirimu, kamu melihat Allah. Melihat langit, kamu melihat Allah, bukan melihat zatnya. Ciptaannya itu adalah wujud daripada adanya Allah. Untuk hati yang tidak terlihat dengan mata, semua yang ada di kerajaan langit, semua yang masih dikatakan gaib, dia punya hati sudah bisa melihat hal-hal tersebut. Dia sudah melihat hal tersebut. Hatinya sudah tidak termahjub lagi, tidak tertutupi lagi. Karena Habib Saleh bin Hasan Al-Bahar itu ketika beliau buka jendela rumah beliau itu, ngelihat kerajaan, istana, bidadari, berarti ngelihat apa? Surga, ya. Lalu apa yang beliau ucapkan? Kalau ngelihat gitu gimana? Seneng ya? Oh, nikmatnya ya, buka jendela, ngelihat istana, ngelihat sungai, ngelihat para bidadari, hurul ain, ngelihat kenikmatan di dalam buka jendela. Nah, kalau ente buka jendela rumah ente enggak tahu ngelihat orang apa, ngelihat ini kan, ngelihat masih aja beton gitu kan. Bukan ini yang aku inginkan ya Allah, kata beliau. Ya. Laisa hadzal maksud. Maksudnya bukan surga yang kuinginkan, ya. Tapi yang kuinginkan tersingkapnya, terbukanya hijab sehingga aku bisa melihat kepada yang menciptakan surga. Itu orang punya hati sudah terbuka, tapi ketika dibuka akan melihat sesuatu yang gaib, tetap aja nggak ada pengaruh, nggak ada ngaruh. Bahkan dia hatinya sudah bisa melihat ada yang lebih hebat daripada yang kusaksikan dari surga dan kenikmatan di dalamnya. Itu yang aku inginkan. Apa yang lebih hebat dari surga seisinya dan kenikmatan? Yang menciptakannya. Betul lah? Yang menciptakan. Kalau yang kamu lihat itu saja luar biasa membuat kamu itu yang melihat menjadi kagum, ta'ajjabu, bagaimana tidak kamu bakal lebih kagum melihat yang menciptakannya. Paham gak kira-kira? Kalau yang diciptakan, melihat kita yang diciptakan aja kita kagum, kamu akan lebih kagum lagi melihat yang menciptakan itu. Itu yang dilihat, yang ditunggu, yang dikejar, yang dicari sama hati mereka yang sudah tidak ada lagi hijab. Hati yang memang sudah terbuka, iman yang sudah sampai kepada puncaknya. Dan itu semua ada yang Imam Ghazali dalam kitab Ihya yang lebih luas mengatakan ada yang didapatkan dengan seketika. Ada orang yang hamba yang memiliki hati yang Allah langsung kasihkan. Tidak ada dengan susah payah, ada. Ada yang perlu dengan mujahadah. Ada yang harus dengan upaya dan usaha. Seperti yang Allah firmankan dalam Al-Quran, barang siapa kamu berusaha maka kami akan memberikan petunjuk dari usahamu. Artinya kamu berupaya, berusaha, maka Allah akan memberikan dan mendatangkan untukmu dari usaha dan upayamu petunjuk kami. Nah, ini yang tidak bisa didapatkan oleh orang-orang yang tanpa ada usaha sama sekali kecuali yang diizinkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu ala fitrah, fa abawahu yuhawwadanihi, ayunassaranihi, ayumajjasanihi." Setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah. Ayah ibunya yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Jadikanlah anak kita Muslim. Ya, kalau Nabi bilang ayah ibunya, kamu yang belum punya anak bakal punya anak, jangan jadikan anak-anakmu nanti Yahudi, Nasrani atau Majusi, jadikan anakmu mukmin Muslim. Ya, jadikan anakmu mukmin Muslim, jangan Yahudi, Nasrani,
Majusi. Habib, udah punya anak, maka ubah, jadikan anakmu muslim mukmin. Ya, jadikan juga dirimu muslim mukmin. Diri kita juga dijadikan muslim mukmin. Kalau tidak, maka akan menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Tidak dari sisi keyakinan akidah, keseharianmu, perilakumu, tata cara hidupmu, stylemu, ya, akan menjadi Yahudi, Nasrani atau Alhamdulillah Majusi. Baik. Ibnu Umar meriwayatkan, dikatakan, ya Rasulullah, di mana Allah? Di bumi atau di langit? Nabi SAW menjawab, di dalam hati hamba-hambanya yang beriman. La ilaha illallah. Dalam kabar Allah Ta'ala berfirman, bumi dan langitku tidaklah mencukupi aku, tetapi hati hambaku yang berimanlah yang mencukupi aku. Masya Allah, ya, seluas apa ciptaan Allah tidak mencukupi kehadiran Allah. Ternyata hati yang mencukupi. Ya, hati orang yang beriman, hatinya itu yang bisa mencukupi keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalaupun selain hati tidak bisa mencukupi keberadaan Allah. Bukan artinya Allah memiliki tempat, ya. Allah tidak memiliki tempat. Ya, ketika ditanya di mana Allah, di dalam hati, bukan artinya itu tempat. Artinya Allah itu bersama orang-orang yang menjadikan dia selalu bersamanya. Paham gak? Allah itu bersama seorang hamba manakala hamba itu menjadikan Allah selalu bersamanya. Ya. Saya ulangi, Allah itu bersama hamba ketika hamba menjadikan dia bersamanya, menjadikan dia Allah bersamanya. Kalau kita tidak menjadikan Allah bersama kita, maka Allah tidak bersama kita. Garis bawah itu. Maka tidak mencakup, tidak memiliki tempat. Allah tidak memiliki tempat, tidak mencukupi tempat. Tapi Allah bersama hati kita, berada di dalam hati manusia, di dalam hati seorang hamba yang beriman. Apakah hati itu tempat? Tidak. Karena Allah tidak memiliki tempat. Bukan seperti kita memiliki tempat. Ya. Walaupun sepintas maknanya Allah berada di dalam hati, bilang tadi ya. Berarti itu tempat kan? Hati itu tempat. Enggak, maksudnya kamu itu bersama Allah ketika kamu menjadikan Allah bersamamu. Jadi di mana kamu berada, kamu bertempat, ya Allah selalu bersama kamu. Bersama hambanya. Kalau kita bertempat, saat ini kita bertempat di majelis ini. Kalau kita menghadirkan Allah bersama kita, maka Allah bersama kita. Ya, berarti yang bertempat kita, bukan Allah. Bukan Allah tidak bertempat. Paham nggak maksudnya? Ya, Allah itu bersama hati hambanya. Kalau tempat itu tidak mencukupi keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hati ini keajaiban yang luar biasa, ya. Keajaiban yang luar biasa. Jangankan Allah sang pencipta, Al-Quran itu menjelaskan kepada kita ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin. Al-Quran kalamullah, ya. Kita tidak bicara yang menciptakan, sang pencipta, tidak. Tapi kita berbicara, Allah menjelaskan di sini adalah kalamnya, firmannya. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Ini baru kalamnya. Bagaimana zatnya? Kamu akan mendapati gunung tuh kalau Allah letakkan di dalam gunung ini Al-Quran, kalamullah, hadzal Quran, kamu akan melihat gunung itu menciut, takut, sangkin agungnya ini kalamullah. Bagaimana zatnya? Bagaimana sang pencipta gitu. Kalau baru kalamnya saja bisa hancur. Tidak bisa Nabi Musa pengen melihat Allah, bagaimana yang terjadi? Apa terjadi dengan gunung itu? Ketika Allah tajalli, ya, di gunung itu
buyar, hancur. Siup Nabi Musanya. Setelah sadar, aku taubat. Ya Allah, aku taubat. Ya. Nah, ini orang yang sudah paham, Allah sudah sampaikan puncak keimanan mereka. Adapun orang yang tidak beriman malah menantang, pengen melihat Allah. Siapa ya? Itu Bani Israel, orang-orang Yahudi itu. Ya, minta kepada Nabi Musa, qala Musa liqaumi la nu'min hatta narallah jaharatan. Ya, apa awal ayatnya itu? Qala Musa liqaumihi ya Musa itu ayatnya seperti itu. Maknanya ketika Bani Israel itu berkata kepada Nabi Musa, ya Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sehingga kami melihat Allah secara langsung. Nabi aja Musa sekaliber Nabi Musa aja melihat, pengen minta melihat Allah, dilihatkan sama Allah, gunung itu hancur. Ya. Akhirnya taubat. Kalau orang Bani Israel, orang Yahudi dahulu enggak, malah dia mengancam, tidak mau aku beriman kepadamu. Kamu bilang kamu utusan Allah, mana aku pengen melihat Allah dulu Tuhanmu, baru kami beriman kepadamu. Kan itu orang nggak punya iman yang seperti itu. Tapi orang yang imannya Masya Allah seperti Nabi Musa, ya, walaupun untuk memantapkan dan menguatkan imannya, habis itu beliau bertobat, menyesali apa yang dipintanya, ingin melihat zatnya Allah. Ya, tidak akan muat gitu. Tapi subhanallah muatnya di hati. Allah itu ya, bisa menampung gitu nah. Sifatnya Allah, kemudian kebesaran Allah, keagungannya itu pada hati manusia, pada sesuatu yang tidak tampak tapi ada pada diri manusia yang merupakan aduh, di situ Allah ya, bisa berada. Dari semua ciptaannya tidak mencukupi keberadaannya. Allah beri pemahaman insyaallah. Ya, seperti itulah yang katakan Umar bin Khattab tadi ya. Aku melihat, hatiku melihat Tuhan, melihat Allah Tuhanku. Baik. Dengan itu Umar berkata, Tuhanku melihat hatiku. Nah, ini dia. Tuhanku melihat hatiku. Hatiku melihat Tuhanku. Ya. Dia punya iman sudah sempurna. Kalau selevel kita ini masih dikelilingi sama setan, ya, sehingga tidak terbuka sesuatu yang berada di alam langit, kerajaan Allah, kerajaan langit tidak terlihat karena masih dikelilingi setan. Selevel Umar, adakah setan mengelilingi dia? Gitu loh. Ya, mungkinkah setan mengelilingi? Setan itu jangankan ketemu Umar, ngelihat bayangannya aja kabur, nggak berani. Bagaimana mau ngerubuni Umar, mau ngelilingi Umar bin Khattab? Ya, gitu. Gimana bisa mau ngelilingin? Bahkan dalam athar disebutkan ketika diletakkan jenazah Umar bin Khattab ditanya, man rabbuka wa man nabiyuka, ya, dibalas tanya sama Umar bin Khattab, tidak malu kau tanya siapa nama nabiku? Orangnya ada di sampingku. Ada makamnya Sayyidina Umar, Abu Bakar, Rasulullah lah. Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Ente nanya ana siapa nama nabi? Nabi ana. Kau tidak malukah? Nah, sama yang di sebelah. Ya. Tantang kayak gitu. Ya. Lah kita kalau ditanya siapa nabi kita? Gitu. Bisa gak? Belum tentu kita bisa menjawab, kecuali orang yang mati dalam keadaan membawa iman. Kecuali orang yang mati dalam membawa iman. Lihat Nabi dalam sebagian sabda beliau di atas mimbar khutbahnya beliau pernah mengatakan, manusia ini, Bani Adam ini memiliki tingkatan. Ada orang yang lahir dalam keadaan beriman, hidup dalam keadaan beriman, mati dalam keadaan beriman. Allah jadikan kita kelompok ini. Ada orang yang hidup dalam keadaan lahir dalam keadaan kafir, hidup dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan kafir. Ada kelompok orang yang hidup dalam dihidupkan, dilahirkan dalam keadaan beriman, hidup dia dalam keadaan bawa iman, matinya kafir. Naudzubillah.
Ada orang kelompok yang mati, yang hidup dihidupkan Allah dalam keadaan kafir, hidup membawa kekafiran, matinya subhanallah beriman. Dari semua kelompok 4 ini, Allah jadikan kita kelompok yang pertama. Ya, selalu menjaga iman kita, tapi tidak cukup dengan kata-kata, harus ada realita. Jaga imanmu, jaga hatimu, karena di situ letak iman kita di dalam hati dan sanubari kita. Ya, semua yang diwajibkan, semua yang diperintahkan Allah jalankan, ya, maksimalkan. Yang dilarang Allah jauhi, maksimalkan. Tamam. Semua yang bisa menjadikan kerat, kotoran, dekil, najis di dalam hati, hilangkan. Apapun itu penyakit-penyakit itu, hilangkan. Kalau ada di hati, cepat-cepat istighfar. Jangan ada di dalam, jangan dibiarkan dia bercocok tanam di situ. Jangan biarkan dia betah-betah di dalam hati ini penyakit ini. Nah, baru nanti Allah jaga imannya. Baru Allah berikan petunjuk untuk imannya. Baik, sedikit lagi. Maka Umar menyucikan hatinya. Allah Ta'ala berfirman, qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu. Quran surah Asy-Syams ayat 9. Ketahuilah bahwasanya penerimaan kebenaran mempunyai 3 derajat. Pertama, menerima dengan mendengar di awal fitrah dan waktu itu dimungkinkan melakukan kesalahan, yaitu taklidnya orang awam. Kedua, engkau dengar perkataan orang yang engkau cari, misalnya dari dalam rumah, lalu menjadikannya petunjuk bahwa orang itulah yang dicari. Ketiga, engkau masuk ke rumah dan menyaksikan serta memandangnya. Itulah yang dimaksud dengan perkataan Ali radhiyallahu anhu, seandainya penutup disingkap, tidaklah bertambah keyakinanku. Ini adalah iman para nabi, shadiqin, dan para wali. Tidak bertambah keimanan kalau udah mentok. Selevel kita awam, turun terus, tapi upayakan untuk tetap naik, walaupun naiknya sedikit, tapi naik bukannya turun. Ya, yakinkan diri kita. Ya, minta dengan bantuan Allah, iman kita ini harus meningkat setiap waktunya. Setiap waktunya, setiap berjalan nafas kita ini iman kita tetap meningkat. Ya, selevel Imam Ali bin Abi Thalib, kalau dibuka daripada penutup, yang disingkapkan penutup, tidak bertambah karena sudah mentok. Apalagi mau ditambah, ngeluber itu namanya. Air dalam gelas itu kalau udah ya udah penuh, inti tambah lagi, itu tumpah jadinya. Ada iman mereka para anbiya, para siddiqin, dan orang-orang para wali-wali yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, karena keyakinan iman mereka sudah sampai kepada puncak keimanannya. Lihat Imam Ali bin Abi Thalib di dalam satu perkumpulan beliau pernah ditanya oleh orang yang bertanya. Imam Ali pernah ditanya sama orang yang bertanya, pertanyaannya, ya Imam, maksudnya ini Ali bin Abi Thalib, orang iman yang sudah sampai kepada puncak keimanannya. A'rafta Muhammadan bi rabbik am arafta rabbuka bi Muhammad? Imam Ali ditanya seperti itu, pertanyaannya itu, a'rafta Muhammadan bi rabbik am arafta rabbuka bi Muhammad? Kamu mengenal Allah, kamu mengetahui mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Allah Tuhan, ya, melalui Tuhanmu Allah, atau kamu mengenal dan mengetahui Tuhanmu melalui Muhammad Rasulullah? Pahami pertanyaannya, ya. Imam Ali ditanya, wahai Imam, kamu mengenal dan mengetahui Muhammad melalui Tuhanmu, melalui Allah, atau kamu mengenal Tuhanmu, mengenal Allah melalui Muhammad? Itu pertanyaannya. Bisa dipahami tidak pertanyaan? Ya. Ente kenal Ustadz Arsyad melalui saya, atau ente kenal saya melalui Ustadz Arsyad? Paham?
Paham nggak? Yang di dalam paham nggak? Ini bab ini tentang ini menjelaskan untuk mengokohkan akidah dan keyakinan kita dari pertanyaan orang ini, dan berikut jawaban Imam Ali bin Abi Thalib. Ya Imam, kamu mengenal Muhammad Rasulullah melalui Allah Tuhanmu, atau kamu mengenal Tuhanmu melalui Muhammad Rasulullah? Ya, pertanyaan ini agak apa namanya? Agak berbahaya kalau seandainya kita di dalam menangkap jawaban Imam Ali tersebut ya, tidak tertuntun dengan bimbingan daripada guru-guru dan ulama kita. Kamu mengenal Muhammad melalui Tuhanmu Allah, atau kamu mengenal Tuhanmu Allah melalui Muhammad? Lihat jawabnya Imam Ali ya. Perhatikan, dengar seksama, jangan sampai kamu salah memaknai ya. Jangan sampai kita di dalam mendengar jawaban Imam Ali ini salah memaknai. Ini kaitannya dengan kesempurnaan iman dan akidah kita. Apa jawab Imam Ali? Lau araf, ini jawabannya dengan ilmu, dengan akal, agar bisa diterima sama akal orang awam khususnya. Beliau menjawab secara ilmiah yang bisa ditampung dengan akal manusia. Tapi pertanyaannya ini ya, mestinya melampaui akal manusia yang bertanya ini. Cuma apakah jawaban dari pertanyaan ini semua akal manusia itu di level yang sama? Belum tentu ya. Melihat pertanyaan, maka Imam Ali menjawab dengan ilmiah, secara ilmu, dan bisa dipahami oleh semua akal manusia yang berakal. Apa jawabannya? Lau araftu Rabbi bi Muhammadin lakana Muhammadan awthaq indi min Rabbi. Kalau aku kenal Tuhanku melalui Muhammad, kalau aku kenal Tuhanku, mengetahui dan kenal Tuhanku melalui Muhammad, maka aku akan lebih meyakini Muhammad daripada Tuhanku. Karena Muhammad yang mengenalkan aku Tuhanku. Saya ulangi, kalau aku mengenal Tuhanku, kalau aku mengenal Allah melalui Muhammad, maka aku akan lebih percaya Muhammad. Karena apa? Karena dia yang mengenalkan ya. Karena dia Muhammad Rasul yang mengenalkanku, dan aku tidak akan lagi tidak terlalu percaya kepada Tuhanku. Walau araftu Muhammad bi Rabbi, tapi kalau aku mengenal Muhammad dengan melalui Tuhanku Allah ya, lamahtajtu ila Rasul, maka aku tidak butuh lagi sosok Rasul, sosok Nabi. Kenapa? Karena sudah aku mengenal. Jangan terbalik ya. Kalau aku mengenal Tuhanku karena Muhammad, kalau aku mengenal Tuhanku Allah karena melalui Muhammad, maka aku akan lebih mempercayai Muhammad karena dia yang mengenalkan. Ya enggak? Kamu dikenalkan sama orang yang belum kamu kenal, maka siapa yang akan lebih kamu percaya? Yang mengenalkan kamu kepadanya atau yang baru kamu kenal? Yang mengenal. Kalau aku mengenal Allah karena melalui Muhammad, maka aku akan lebih mempercayai Muhammad daripada Allah. Tapi kalau aku mengenal Muhammad melalui Allah, maka aku tidak butuh lagi Rasul. Kenapa? Karena sudah Allah mengenalkanku kepada Muhammad. Terbalik jadinya. Kalau aku kenal sama Muhammad, kalau aku kenal Allah melalui Muhammad, maka aku lebih percaya kepada Muhammad. Tapi kalau aku kenal Muhammad melalui Tuhan, aku akan lebih percaya
Untuk aku tidak butuh lagi Rasul, nggak butuh lagi utusan Allah. Kenapa? Karena yang mengenalkan aku kepada Rasul adalah, lalu untuk apa aku mengetahui Rasul lagi? Karena sudah aku ke. Lalu jawabannya bagaimana? La sini wala situ. Jawaban beliau Mu'tadil, tengah-tengah. Araftu rabbi bi rabbi. Aku mengenal Tuhanku melalui Tuhanku. Aku mengenal Tuhanku, aku mengetahui Tuhanku Allah melalui Tuhanku Allah. Jangan salah paham. Ya, jangan salah memaknai. Aku, kata Ali bin Abi Thalib, mengenal Allah Tuhanku melalui Tuhanku. Tidakkah kamu lihat semua yang diciptakan Allah ini, yang ada di alam semesta ini, siapa yang mengadakan, siapa yang menciptakan? Allah. Bukankah dengan sebab itu kamu bisa mengenal Allah? Dengan sebab melalui siapa? Melalui ini loh yang ada nih. Dirimu, orang lain, binatang, gunung, langit, laut. Siapa yang menjadikan? Berarti kamu mengenal melalui siapa? Apa perantaranya? Ciptaannya. Betul lah? Itu maksud daripada Imam Ali. Araftu rabbi bi rabbi. Jadi tidak karena Muhammad sebabnya melalui Allah, atau melalui Allah sebabnya Muhammad tidak. Tapi aku mengenal Tuhanku melalui Tuhanku. Kemudian Allah mendatangkan Muhammad untuk menyampaikan kepadaku apa yang diinginkan Tuhanku. Jadi aku kenal Tuhanku melalui Tuhanku, tapi Allah mengutus Muhammad kepadaku agar Muhammad membimbing dan memberitahu apa yang diinginkan Tuhanmu terhadap dirimu, wahai Ali. Paham gak kira? Aku kenal Allah karena semua yang diciptakan ini adalah Dia yang Maha Pencipta. Maka aku kenal melalui ciptaannya. Tapi aku tidak tahu apa yang diinginkan Tuhanku terhadap ciptaan, termasuk terciptanya diriku. Aku tidak tahu, kata Ali. Maka diutuslah Muhammad untuk memberitahukan kepadaku, ya Ali, yang diinginkan Tuhanmu adalah ini. Paham gak maksudnya? Jadi aku kenal Allah karena Allah, tapi Nabi Muhammad diutus Allah kepadaku agar aku tahu tidak tersesat. Yang diinginkan Allah adalah ini, yang diinginkan Allah wahai Ali ini, yang diinginkan Allah wahai umat manusia ini. Dengan harus ada Rasul utusan. Ada kalam dagik. Ini kalam amik, dalam. Ketika kita sudah mengetahui yang seperti itu, kamu akan melihat semua yang diciptakan, dijadikan ini mesti ada penciptanya, yaitu Allah. Maka kamu secara tidak kamu sadari kamu mengenal Allah itu ya dari Allah sendiri yang mengenalkannya kepadamu. Namun dari semua yang diciptakan Allah, termasuk diri kita ini, kemana maksud kita, kemana arahnya kita, kemana tujuan kita, apa kamu tahu? Tidak. Mesti harus ada yang membimbing, mesti harus ada yang mengajarkan, menunjukkan jalan, mesti harus ada mutawifnya ini. Maka diutuslah Nabi Muhammad, ya. Sehingga dengan utusan tersebut kamu terarah, kamu terbimbing, kamu mendapatkan arah tujuan, kemana maksud kamu tahu dengan mengikuti ini utusan. Kira-kira paham gak? Allah mudahkan pemahaman kita, Allah kuatkan iman kita insya Allah, dan Allah sempurnakan iman kita insya Allah dengan izinnya. Amin ya rabbal. Taib, tim terakhir, lanjutkan. Inilah keyakinan yang tidak diliputi kelupaan dan kelalaian. Sesungguhnya perumpamaan terhalangnya orang kafir, anak kecil dan orang gila dari mengetahui kebenaran adalah seperti orang yang bisa melihat dalam kegelapan. Orang punya mata tapi nggak melihat. Apa yang dia lihat dalam kegelapan? Itulah perumpamaan orang kafir. Anak kecil mau kamu bilang seperti ini, dia belum bisa menangkap karena ada keterbatasan umurnya. Orang yang tidak beriman, orang kafir, ya, dia bisa melihat matanya, ya. Tapi ketika ditaruh tempat gelap, apa fungsi penglihatan matanya? Tidak akan dia bisa melihat kecuali harus ada pencahayaan. Nah, harus ada pencahayaan. Maka bersyukurlah bagi kamu yang dibukakan matamu, artinya hatimu, ya. Artinya Allah selalu memberikan cahayanya di dalam hati
hatimu sehingga kamu bisa melihat mana yang bagus tidak, mana yang haram halal, mana yang memuliakan atau menghinakan. Terbuka kamu punya hati. Sekalipun lampu tidak ada pencahayaan, tetap hati manusia yang beriman tersebut terang. Hakada. Baik. Ada kalanya penglihatan itu sempurna, tetapi terhalang pandangannya hingga diterangi cahaya matahari. Maka ia pun sanggup melihat ketika matahari naik. Begitu pula ilmu itu tidak terungkap dalam hati anak kecil dan orang gila, dan ia tidak dapat membedakan dan tidak berakal karena hatinya belum siap untuk menerima tulisan pena. Pena itu ibarat makhluk Allah Ta'ala yang dijadikan sebab bagi timbulnya ilmu pengetahuan dalam hati hamba-hambanya. Allah Ta'ala berfirman, Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang mengajar manusia dengan perantaraan pena, dia mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran surah Al-Alaq ayat 4. Pena Allah Ta'ala tidaklah menyerupai pena makhluknya, sebagaimana sifatnya tidak menyerupai sifat makhluknya. Penanya tidak terbuat dari bambu maupun kayu, sebagaimana zatnya tidak berbentuk apapun. Allah muliakan hati kita. Allah nawwir qulubana, insyaallah terangi hati kita. Allah jaga selalu hati kita. Allah bersihkan hati kita selalu daripada maksiat-maksiat hati, dihilangkan daripada penyakit-penyakit hati. Allah jaga kita punya hati zahiran wa batinan. Allah mudahkan daripada lahiriah kita, dan Allah tampakkan apa yang ada di balik lahiriah kita insyaallah, dan Allah bukakan daripada mata batin kita sehingga hati kita selalu mempunyai hubungan yang baik dengan Allah, mempunyai selalu terkoneksi hati kita dengan Allah, selalu terkoneksi hati kita dengan Nabi Muhammad SAW, selalu terkoneksi hati kita insyaallah dengan orang-orang yang dekat kepada Allah, selalu terkoneksi hati kita dengan kebaikan dan pahala, selalu terkoneksi hati kita dengan yang menguntungkan di dunia dan akhirat, dan disambut hati kita kedatangannya dengan salamun qaulam mir rabbir rahim. Al-hadina ala kulli yatin salihah jami'a syamila dafi ala kulli syarri jalibatan kulli khairi dunya bil alhamdulillah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Na'budu wa iyyaka nasta'in. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha